1925. Pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah secara etimologi, bisnis merupakan keadaan seseorang atau sekelompok orang yang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran, dan distribusi sampai pada konsumen dalam bentuk barang atau jasa dengan keuntungan dan kemanfaatan. Dalam bisnis, terdapat dua unsur yaitu subjek dan objek. Subjek bisnis adalah pelaku bisnis yang mendukung pemerintah, pemilik perusahaan, pemegang saham, karyawan, produsen, pemasok, distributor, masyarakat, dan konsumen. Sedangkan objek bisnis adalah barang dan jasa yang menjadi objek dari pelaku bisnis. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek adalah pemerintah Kota Bandung, dan yang menjadi objek adalah petugas parkir di Jalan Kebon Kaum. Salah satu bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis layanan jasa parkir karena untung yang didapat pengelola parkir lumayan besar. Dalam satu hari, petugas layanan jasa parkir di Jalan Kebon Kaum Kota Bandung dapat meraup untung sampai dengan Rp500.000. Layanan jasa parkir termasuk ke dalam penitipan barang. Dalam hal penitipan barang, Islam mengaturnya dengan beberapa konsep akad. Akad adalah ikatan, keputusan, atau penguatan, atau perjanjian, atau kesepakatan, atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih, secara umum, akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang termuncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Akad terbagi menjadi dua, yaitu akad tabarut dan akad tijarah. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan akad dalam hukum Islam. Yang kedua, bagaimana upaya hukum yang dapat konsumen tempuh dalam penyelesaian hak pengguna jasa parkir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum positif. Pembahasan yang pertama mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dihubungkan dengan akad dalam hukum Islam. Perlindungan konsumen terdapat pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan konsumennya bagi pelaku usaha ada dalam kewajiban pelaku usaha dan perlindungan konsumen bagi konsumen terdapat dari hak dan kewajiban. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya. Untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan konsumen terhadap kepentingan konsumen, perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK. Berbicara perihal kesepakatan yang lahir sebagai hubungan hukum, dapat kita lihat menggunakan perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, kontrak atau kesepakatan dikenal dengan istilah akad. Akad yang masuk ke dalam hubungan hukum ini adalah akad wadiah. Wadiah atau al-wadiah diambil dari prinsip fikih dalam Islam, yakni al-wadiah, yang artinya titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Kasus dari penelitian ini adalah petugas parkir yang menggetok tarif harga Rp 150.000 di Jalan Kebon Kaum yang melanggar Perda Nomor 66 Tahun 2021. Upaya hukum yang dapat konsumen tempuh dalam penyelesaian hak pengguna jasa parkir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang dilanggar di sini adalah UU PK pasal 7 tentang hak konsumen, tentang hak konsumen, dan pasal 3 tentang kewajiban pelaku usaha. Upaya yang
yang dapat ditempuh ada upaya litigasi dan non-litigasi, di mana upaya litigasi itu dapat dilakukan, dengan menggugat ke BPSK, kalau non-litigasi bisa ke pengadilan. Pelanggaran yang dilanggar dalam kasus ini adalah, eee, tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2021, yang mana melanggar juga dalam akad, dalam asas-asas yang ada dalam akad wadiah. Sanksinya dapat berupa pencabutan, salah satunya adalah pencabutan izin usaha. Simpulannya, hubungan hukum yang berlangsung antara penyedia lahan parkir dinilai tidak terpenuhi karena pelaku usaha atau petugas parkir tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam pasal 7 poin B dan C Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan konsumen juga tidak mendapatkan haknya seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 UU PK. Pada kasus ini juga melanggar ketentuan hukum Islam tentang asas dalam berakad, yaitu asas adalah atau asas keadilan, dan asyidik karena pihak penyedia parkir bersikap tidak adil kepada konsumen parkir dengan tidak benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan sehingga tidak memenuhi semua kewajibannya dan bersikap tidak jujur atau bohong terhadap konsumen. Akad yang sesuai dengan jasa layanan parkir yaitu akad al-wadiah, yaitu akad wadiah al-amanah di mana al-muwadah sebagai pihak yang dititipi seharusnya berhak mendapatkan royalti akibat jasanya. Namun dalam kasus ini al-muwadah tidak berhak karena melanggar ketentuan sigot atau akad yang tertulis pada Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa layanan parkir yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempunyai dua upaya penyelesaian sengketa secara litigasi atau pengadilan, baik gugat secara perdata untuk non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa atau BPSK. Kemudian dalam aspek pidana terdapat pada pasal 59 sampai 63 yang pada dasarnya adalah delik aduan dengan tata cara pelaporan bisa melalui penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.